Halo, ketemu lagi. Kok ketemu lagi? Ini pertama kali ya. Kita hari ini sedang ngobrol-ngobrol panjang barusan ini, dan ini memang kita mengambil suasana yang sedang lagi galau hari ini, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang saat ini sedang memperbincangkan tentang SIM atau pengambilan SIM yang lagi rame. Nah, di acara kita hari ini saya perkenalkan, kita lagi punya acara baru namanya Ngomprang, ngobrol media peristiwa sekarang ya. Dan hari ini saya ini akan berbincang seperti yang saya bilang tadi tentang mencari, atau kalau orang bilang dapat SIM gitu ya. Karena sekarang ini ada sebuah informasi atau berita yang lagi rame bahwa untuk mendapatkan SIM itu maka harus memiliki sertifikat mengemudi. Nah, bagaimana proses dan kira-kira seperti apa ya kondisi ini bisa berlanjut atau tidak, atau justru ini akan tetap dipaksakan untuk berlanjut. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan seorang wartawan dari Nawacita, Bapak Riko. Pak Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nang ini serius apa nyantai ya? Ya nyantai saja lah, ngapain. Guyon. Ya, Campur ya. kita itu menghadapi fenomena yang terjadi sekarang kan nggak boleh terlalu ini ya, streng gitu ya. Karena streng nanti yang mikir atau masyarakat itu mikir kan bingung. Apalagi itu juga tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita sendiri seperti apa dalam menghadapi ini, terutama sampai sebagai wartawan. Anda sebagai wartawan ini kan pasti itu membutuhkan atau ditunggu oleh orang-orang seperti apa sih sebenarnya kebijakan. Nah, kalau Pak Riko sendiri melihat seperti apa sih kebijakan ini? Pak Anang Cak Bro, thank you. Ini memang Nawacita punya program baru ya, Ngomprang. Ngobrol peristiwa media sekarang ya. Pokoknya yang terbaru. Ingat, sekarang ya, karena ini jadi sekarang, jangan sampai nunggu nanti. Gimana? Ya, memang pemerintah Indonesia ini kan sedang terus berbenah bahwa semua kebijakannya itu untuk masyarakat, pelayanan publik macam-macam itu paling enggak dipermudah, Pak. Ya, kemarin kan kita pernah dengar ada Omnibus Law. Ya. Nah, itu perizinan yang kemarin bertele-tele, panjang lebar, sekarang dipersingkat. Daftar perusahaannya jadi cukup pakai KTP. Kan enak ini zamannya, Pak. Coba presiden. Lupa saya. Jadi semakin tahun semakin berbenah. Ya. Nah, terkait dengan SIM. SIM itu sebenarnya dibutuhkan masyarakat itu bukan urusan legalitas bagaimana. Harus sertifikasi lagi harusnya. Ini saran ya, mungkin dari kita, dari kacamata media yang sering ketemu masyarakat, sering ketemu pengambil keputusan ya, polisi, Samsat pun termasuk ya. Terutama sih masyarakat. Problem sekarang Mbak, yang perkembangan terbaru itu anak-anak muda lulusan SMP yang sekarang masih SMA, ini kan belum punya SIM. Harus 17 tahun ya. Dari dulu sejak zaman saya itu ada namanya beli umur ya. Beli umur ya. Umurnya dibeli. Artinya bahwa ketika misalnya kemudian umurnya itu masih 15 tapi dicurikan menjadi mencuri umur namanya. Ya. Gimana mencuri, bayangkan saat itu ya, tanda kutip difasilitasi sama pihak berwenang, betul sekali. Malah diurui ya ini. Malah dikasih tahu ya. Ada calo atau apa gitu kan ya, karena ada peluang di dalam ternyata juga boleh ngurus-ngurus gitu. Buktinya ya memang ada ya tahun-tahun begitu. Tapi di hari sekarang ini memang faktanya mau tidak mau kita harus berbenah bahwa anak-anak muda sekarang SMP saja, bahkan mungkin SD. Kalau kita lihat di jalan, saya dengarkan radio itu kalau naik motor sudah
Ya biasa. Sudah. Sekarang motor matic gampang Pak Anang. Iya, iya betul. Anak SD kelas 4 kelas 5. Jadi Wis tidak naik. perlu kemudian orang itu khusus ya, Lah, atau sekolah mengemudi khusus ya. Kalau sekolah memang tidak harus, tapi kalau Nah. aturan, itu yang perlu disosialisasikan Iya, iya, sampai iya, ke iya. tingkat rumah tangga bahwa orang tuanya harus mensosialisasikan ke anak-anaknya bahwa mengendara itu ada rambu-rambunya. Iya. Nah, nggak boleh ke kanan, harus ke kiri gitu kan, Iya, kalau iya, nyetir sepeda motor gitu. Iya. Nah, tapi kalau melalui lembaga nanti jadi repot lagi. Ini tidak sesuai dengan semangat Indonesia sekarang yang lagi tadi berbenah, mengurangi perizinan, mengurangi pelayanan yang bertele-tele, yang banyak meja, Iya, yang iya. banyak prosedur. Sekarang kan serba online, Iya, ya iya. kan? Lah kalau itu masih harus sertifikasi pengemudi, mundur Pak. Iya, 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 iya. Iya, benar nggak? Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian mempermudah gitu ya, tapi justru malah orang jadi berpikir lagi, wah biaya lagi nih kan ya. Iya. Karena kalau misalnya pakai sertifikat itu kan artinya bahwa dia harus datang ke sebuah lembaga mengemudi yang kursus diakui ya, kursus yang diakui juga oleh kepolisian. Baru kemudian setelah belajar mengemudi di situ, pendidikan namanya itu, Iya, iya. itu kemudian baru dikasih sertifikat. Ini kan jadi bertele. Tapi kayaknya kita mesti baca beritanya dulu deh, biar kira-kira kemudian menjadi lebih enak. Oke, kita coba baca ya, kira-kira di sini seperti apa beritanya. Kita coba untuk melihat seperti apa beritanya yang kita ambil dari Republika. Akademisi, sertifikasi mengemudi jangan sampai jadi sarana korupsi. Tuh kan, nggak bahaya dah ini, ya kan? Gak bahaya dah, ya kan Ketika gitu. banyak meja, banyak ruangan, Iya. banyak harus ke kantor ini, ke kantor itu, ya Iya, peluang korupsi ya jadinya Pasti ada ya. pasti ada. Nah, akan ada permainan-permainan baru ya. Ah. Ya, kita ucapkan selamat datang di permainan baru untuk mereka-mereka yang mau main-main di SIM ya, kira-kira gitu. Waduh. Berita. Kita baca beritanya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara USU Budiman Ginting mengatakan peraturan baru Polri mengeluarkan persyaratan sertifikat mengemudi bagi pribadi yang akan membuat surat izin mengemudi atau SIM. Ya, bukan SIM tapi ZIM ya. Karena kan surat izin mengemudi seharusnya hanya berlaku bagi yang baru mau mengurus SIM. Oh. Nah, sedangkan bagi warga yang memperpanjang berlakunya surat izin mengemudi atau SIM tidak perlu sertifikat mengemudi. Ini katanya di Medan. Ya. Ini Berarti tapi kan saya nggak perlu ya? pengamat. Ini kan pengamat, Oh, bukan pengamat dari ya? kepolisian. Oh, Kita iya, lebih ke iya, bawah iya, lagi dong, iya, lebih ke iya, bawah iya. lagi dong, ya kan? Pernyataan Budiman tersebut menanggapi pembuatan surat izin mengemudi bagi perseorangan dan angkutan umum bakal wajib menyertakan sertifikat mengemudi yang menyebutkan jika syarat dikeluarkannya SIM adalah sertifikat mengemudi, Polri menyediakan fasilitas untuk itu seperti sekolah mengemudi yang terakreditasi. Jangan nantinya peraturan yang dibuat hanya menguntungkan bagi yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jangan sampai cuman orang-orang yang bestie dengan Polri atau orang-orang yang bekerja di kepolisian kemudian bisa membuka mengemudi. Kan ini sertifikat. Aku di tonggo polisi lah enak Pak. Garek titip ya. Ya berarti mulai sekarang saya mau pindah ke tempat di mana apa namanya punya ada tetangga yang polisi ya, jadi bisa dipermudah kira-kira seperti itu ya. Ya, masuk akal memang yang sampaikan oleh pengamat tersebut ya. Bahwa ternyata ada kecurigaan. Nah, masyarakat jadinya curiga, kok aturan diubah-ubah itu. Iya. Nah, jangan-jangan menguntungkan pihak tertentu. Ini yang dituduh belum ini sudah polisi dituduh. Kasihan Pak polisi kan. Ya, gitu. polisi Belum sudah tentu dianggap juga, padahal. mau ada apa ini kok tiba-tiba sekarang jadi sertifikat, punya ada sertifikat. Kemarin ada orang bingung juga. Pulang-pulang dia nyari sertifikat rumahnya. Loh. Karena takut katanya sekarang kalau misalnya kemudian dia mau bikin SIM harus punya sertifikat karena sosialisasi yang kurang ya. sertifikat apa di bawah sertifikat rumah yang dibawa gimana coba, ya ampun. Nah padahal sertifikat itu maksudnya sertifikat dari lembaga pendidikan mengemudi. Ya kan, lembaga pendidikan mengemudi yang itu ya harus punya lisensi istilahnya atau terakreditasi kalau orang bilang. Iya.
Ya, Ngeri. sekolah mengemudi itu kan sebuah apa ya? Sebuah keharusan. Orang yang pengen nyetir mobil sekolah lah. Ya kalau memang kebijakan sertifikasi pengemudi itu penting, Pak Anang. Ya. Atau enggak penting. Nah, ini perlu ini evaluasi. Penting, kalau perlu menurut dibahas saya lagi. sih Ya. kalau menurut saya sih enggak penting lah itu. Kan enggak penting lah. Enggak ada kaitannya kemudian SIM itu dengan sertifikat kemudian akan menjamin orang tidak kecelakaan. Nah, tujuannya kan ke situ. Iya. Tujuannya itu Iya. supaya nggak ada lagi kecelakaan, nggak ada lagi Kecelakaan itu kan hanya karena pelanggaran. persoalan apes dan tidak waspada Ada gitu. juga itu. Nggak Seperti bismillah itu. mau berangkat belum bismillah. Nggak bismillah. Itu macam-macam. Ini Iya, ya, iya. belum lagi ada the power of emak-emak. Emak-emak ya. Nah, itu- sen Lah. sen kiri belok kanan. Itu udah punya SIM sebenarnya, Pak. Iya, Sudah makanya. punya SIM. Kita kembali lagi ke tulisan ini yang kita baca hari ini ya. Iya. Di mana guru besar Fakultas Hukum USU ini mengatakan harus ada ketegasan siapa yang boleh menyelenggarakan sekolah mengemudi atau kursus mengemudi sehingga atas dasar itu diberikan sertifikat. Artinya jangan sampai sertifikat mengemudi menjadi alat untuk korupsi oknum aparat kepolisian dengan pihak penyelenggara. Jadi akhirnya kata Dekan Fakultas Hukum USU ini, sertifikat mengemudi menjadi bursa jual beli di masyarakat. Nah, ini kan Peluang bisnis, Pak. peluang iya. Peluang bisnis. Loh. Peluang bisnisnya memang besar ya. Kita bisa kan? buka sekolah Mm-mm. pengemudi, Iya. meskipun nggak perlu kulaan mobil untuk Iya, apa, iya, iya, yang penting betul. pelakatnya kok. Tapi persoalannya ketika kemudian sertifikat ini diperjualbelikan, ya dalam praktek kan selalu saja negara kita ini kan apa namanya sungkan atau salah timbang jangan lah daripada bikin susah gitu ya. Iya. Akhirnya orang istilahnya dalam tanda kutip membeli sertifikat itu. Golek gampang nih. Ya, tapi bagi orang yang kemudian melihat ini sebagai sebuah kebutuhan, ya dia akan berupaya untuk dapat dan itu artinya kan uang lagi yang dikeluarkan Iya. oleh masyarakat. Kalau dulu kan cukup kesehatan, kemudian apalagi itu Tes ini, tes ya, nyetir itu ya. ya, nyetir. Kalau di Surabaya itu di Kolombo. namanya. Ya, Nah, dan itu kan juga sebenarnya sudah cukup lah. Ngapain Cukup. harus pakai ada sertifikat? Iya. Jadi iya, kalau iya. kita melihat dari aturan ini kayaknya saya kok kurang pas ya. Nah, kalau menurut Iya. Pak Riko gimana ini? Ya ini perlu apa? Yang namanya peraturan itu perlu namanya uji publik. kan? Ya, Nah, betul. kita dengarkan dulu pendapat masyarakat, Hmm. banyak yang mana? Banyak yang mendukung atau banyak yang menolak. Ya, ya. Seandainya banyak yang menolak ya siapapun itu harus mau apa ya? Mawas diri. Oh, Iya. ini belum perlu ini. Mengevaluasi ya aturan Iya. ini. Ya kita berharap lah mudah-mudahan pihak Polri mempertimbangkan lagi apakah ini memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sekarang ada korelasi yang apa namanya memang benar-benar bisa diyakini bahwa dengan sertifikat ini bisa membuat kecelakaan berkurang atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Tujuannya memang baik, tapi harus supaya prosesnya nggak berbelit-belit, Mungkin- kalau bisa dipersingkat. Mungkin nawacita ini harus menelusuri lebih jauh Oke, terhadap masyarakat. iya, kira-kira betul, seperti betul. apa masyarakat Kita melihatnya. nanti minta komentar masyarakat. Ya, oke. Siap. Ya, para pemirsa, kira-kira seperti itulah fenomena SIM yang kemudian harus bersertifikat yang ternyata masih menimbulkan kegaduhan ya, gitu ya Pak Riko ya. Ya, Harapannya sampean kira-kira seperti apa? ya itu tadi kita harus mengevaluasi ini perlu apa tidak. Nah, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang serba canggih ini, serba online, ya masa mengurus sesuatu sekarang harus panjang lagi. Panjang lagi. Harusnya kan lebih ringkes Ya. lagi sekarang gitu. Tidak perlu ngurus SIM. nyari lagi lah kira-kira. Iya, itu aja sini saran Ya, untuk ya, siapapun ya, aparat, betul. baik itu kepolisian maupun mungkin DPR ya, DPR Iya, sebagai DPR. lembaga legislasi. Harus bersuara ya. lah. Iya, Jangan kita hanya, tunggu. jangan kemudian ya kita tidak tahu ya. Jangan hanya karena ingin mendapatkan ada pemasukan terus kemudian rakyat lagi yang menjadi Nah, itu benar. objek lah istilahnya Jangan. seperti itu. Rakyat ini biar fokus supaya daya beli meningkat, ya Hmm. beli beras jadi murah, beli gula jadi gampang gitu kan. Jangan ditambahin ngurus-ngurus yang wah, Aneh-aneh. Iya, orang desa harus ke kota dulu Iya, iya, iya. untuk nyari sekolah, kursus mobil. Iya. Khusus Ah, mobil. susah. Tapi ini peluang juga. Kasihan ya. Ini peluang untuk Anda Peluang yang ingin bisnis. membuka
peluang bisnis sekolah menyetir. Ya. Apa? Tapi Khusus jangan sampai mengemudi. kemudian ini justru dimanfaatkan polisi untuk dia kemudian membuka kursus mengemudi. Wah, jangan. Ya, lumayan sih sebenarnya. Ya kita tunggu saja. Iya, kita tunggu saja. Baik, kita sampai di sini dulu. Apa kebijakan ini akan terus berlangsung ataukah akan menjadi evaluasi? Ya nanti kita akan lakukan investigasi lagi, dan tentunya jangan sampai ketinggalan berita-berita update yang akan kita bahas ya di acara yang fenomenal ini. Ngomprang, ngobrol media berita sekarang. Ulangi lagi. belum begitu hafal ya. Ngomprang, ngobrol media peristiwa sekarang. Ya, saya Anang Cak Bro dan rekan saya Riko Abdiono. Ucapan- Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah.